Kisah lucu sang sufi cerdik Abu Nawas tidak pernah bosan untuk diceritakan. Hikmah di balik kisahnya dapat menjadi teladan yang baik bagi yang mendengarkannya. Pada kisah episode ke-6 ini, marilah kita simak bersama kisah Abu Nawas dan pantat ayam. Berikut adalah kisahnya. Selamat mendengarkan. Al-Kisah diceritakan Raja Harun Ar-Rasyid akan mengadakan pesta syukuran dengan mengundang sejumlah rakyat ke istana. Pesta itu akan menyajikan berbagai makanan yang lezat yang dapat dinikmati oleh semua pengunjung. Awalnya, Raja berniat mengadakan pesta itu untuk mengungkapkan rasa syukur karena sebagian besar wilayah di negerinya telah memasuki musim panen raya. Namun tiba-tiba terbersit di pikiran Baginda Raja untuk sekalian mengerjai Abu Nawas. Sebagaimana telah diketahui, Abu Nawas menjadi sosok yang penting bagi Baginda. Raja senantiasa menempatkan Abu Nawas tidak sama selayaknya rakyat kebanyakan. Abu Nawas seringkali dimintai bantuan untuk memberikan nasihat kepada Raja. Meskipun begitu, tidak jarang Abu Nawas juga mengerjai Raja. Kali ini tampaknya Baginda akan menggunakan kesempatan pesta malam hari ini untuk membalas Abu Nawas. Pada sore itu, para anggota dan pelayan kerajaan tengah sibuk mempersiapkan pesta syukuran untuk nanti malam. Beberapa pengawal juga bersiap memastikan keamanan dan keselamatan Raja. Sementara itu, Raja Harun Ar-Rasyid tengah bingung mencari ide untuk mengerjai Abu Nawas. Tidak berselang lama, Raja menemukan sebuah ide. Untuk menjalankan niatnya itu, rencananya Raja akan berusaha mengerjai Abu Nawas tepat di malam hari pesta syukuran. Apa yang akan terjadi selanjutnya sungguh membingungkan. Raja kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk mempersiapkan hidangan tambahan yang sesuai permintaan Raja. Hidangan tambahan itu tak lain adalah 1 ekor ayam panggang besar yang lezat dan enak. Dalam niat Raja, ayam panggang itu akan diberikannya kepada Abu Nawas. Mendengar perintah itu, para pengawal mulai mempersiapkan sajian tambahan yang diminta oleh Raja. Mereka tidak berani membantah titah sang Raja. Para juru masak dan pembantu kerajaan dibuat sibuk mempersiapkan pesta yang beberapa jam lagi akan segera dimulai. Lalu, apa yang selanjutnya akan terjadi? Pesta sesaat lagi akan dimulai. Terlihat barisan pengawal sudah bersiap mengamankan acara. Juga beberapa tamu kehormatan, para menteri dan tamu undangan. Rakyat pun berduyun-duyun datang ke istana, memasuki area pesta dan menyantap hidangan yang telah disediakan. Pesta malam itu telah dipersiapkan secara matang. Makanan sudah berjejer. Begitupun tempat duduk dan orang-orang sudah ramai berkumpul. Sesaat sebelum pesta dimulai, datanglah Abu Nawas. Ia datang dengan berjalan santai dan mengobrol dengan beberapa orang di sana. Namun sampai saat itu, Abu Nawas juga masih belum mengetahui alasan mengapa dirinya diundang oleh Raja. Sebagai bagian dari masyarakat,
Abu Nawas tentu akan patuh, terlebih jika raja sendiri yang mengundangnya. Nampak sebentar lagi pesta akan segera dimulai. Mulai terlihat beberapa pengawal yang menyambut kedatangan raja. Selang beberapa lama, Raja Harun ar-Rasyid mulai bergabung ke area pesta. Dengan gagah, Raja Harun ar-Rasyid mulai mengucapkan beberapa patah kata. "Wahai rakyatku yang terhormat, selamat datang di pesta malam ini. Mari kita berikan salam hangat untuk semua yang datang," kata raja dengan berwibawa. Saat itu, raja mulai menyebutkan beberapa pejabat penting kerajaan, mulai dari menteri, para hakim, dan tamu kehormatan lainnya. Raja sedikit berpidato tentang kondisi panen yang sebentar lagi akan segera terjadi. Sampailah raja menyebut sosok cerdik yang terkenal, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Mari kita beri sambutan yang hangat lainnya kepada Abu Nawas," kata raja. "Silakan nikmati hidangan yang telah disediakan kerajaan," tambah raja. Pesta berlangsung sebagaimana mestinya. Para tamu undangan sibuk dengan hidangan yang telah disediakan. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang sedang terjadi. Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas mendekat ke singgasananya. Beberapa saat kemudian, terjadilah dialog antara raja dan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku berikan hidangan khusus untukmu dibanding yang lain," kata raja. Raja kemudian memerintahkan pengawal mengambil hidangan khusus yang memang sudah dipersiapkan raja untuk Abu Nawas. Pengawal itu kemudian membawa ayam panggang yang sudah disediakan untuk dibawa ke hadapan Abu Nawas. Melihat itu, sejumlah tamu merasa keheranan dengan sikap raja. Abu Nawas tetap tenang dan tidak merespon apa-apa. Raja kemudian mempersilahkan Abu Nawas untuk menyantap hidangan ayam panggang itu. Ayam panggang itu masih lengkap dari kepala, badan, kaki, dan tangannya. "Silakan Abu Nawas. Berkat jasamu pada masyarakat, aku hadiahkan ayam ini sebagai tanda terima kasih kerajaan," kata baginda raja. "Wahai raja, hamba merasa terhormat." Sebelum menyantapnya, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia masih tampak curiga, memikirkan rencana yang mungkin sedang baginda raja sembunyikan. Karena merasa khawatir, Abu Nawas kemudian berkata pada raja, "Wahai rajaku, apakah ada syarat yang harus kutempuh untuk bisa menyantap ayam ini?" "Tentu ada, Abu Nawas. Jika engkau memotong paha ayam itu, maka aku juga akan melakukan hal yang sama pada pahamu. Jika engkau memotong kepalanya, aku juga akan menghukum hal yang sama padamu." Sejenak, Abu Nawas terdiam dan menyadari kalau raja sedang ingin mengerjainya. Melihat dirinya terdesak, Abu Nawas lantas memikirkan solusi agar dapat membawa ayam panggang itu tanpa membahayakan dirinya. Dalam hatinya, raja merasa senang karena rencananya telah berjalan dengan baik. Raja dengan sedikit jumawa menganggap bahwa Abu Nawas pasti akan susah menyelesaikan masalah ini. Namun bukan Abu Nawas namanya kalau tidak mampu mencari jalan keluarnya. Lantas, apa yang akan terjadi? Sejenak, Abu Nawas terdiam dan berpikir solusi atas kondisi ini. Abu Nawas melihat semua bagian dari ayam itu. Apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas? Alih-alih menyantapnya,
Abu Nawas justru mencium pantat ayam itu. Lantas berkata, "Wahai Baginda, aku telah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas dengan lugas. "Apa yang kau maksud, Abu Nawas?" Raja sedikit heran dan bertanya, "Maksud dari Abu Nawas?" Abu Nawas pun kemudian menjelaskan dengan arif dan bijaksana. "Benar Baginda, seperti yang Baginda katakan. Jika aku memotong kepala ayam ini, maka Baginda akan memenggal kepalaku. Jika aku memotong pahanya, maka Baginda juga akan mengorbankan pahaku. Sekarang aku hanya mencium pantat ayam ini. Apapun yang aku lakukan, Baginda pun akan melakukannya, kan?" Mengejutkan, jawaban yang begitu masuk akal dari Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak mungkin raja akan menuruti perkataan Abu Nawas dengan mencium pantat ayam itu di hadapan para tamu yang hadir. Karena sudah tidak tahan lagi, raja akhirnya menyuruh Abu Nawas pulang dan membawa ayam panggang itu. Pada akhirnya, rencana raja untuk mengerjai Abu Nawas kembali sia-sia. Jebakan yang dibuat raja malah menjadi bumerang karena kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa daging ayam panggang itu. Abu Nawas mengundang beberapa tetangga dan mengadakan makan bersama di rumahnya. Sungguh kisah yang menakjubkan. Demikianlah kisah Abu Nawas yang mencium pantat ayam. Lantas, apa hikmah yang dapat kita pelajari? Jagalah segala perkataan sebelum ia keluar dari lisan dan tidak bisa ditarik. Jagalah lisan untuk tidak menyakiti siapapun. Berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata dengan baik, maka diam jauh lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.